Duduk santai di tengah taman, lihat gadis sedang berkeluyuran. Salam sejahtera, wahai teman, semoga harimu penuh keberuntungan. Hai, Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku, Penny Andre Priani, NPM 200-200-658, Prodi Akuntansi semester 6 reguler. Kali ini kita akan membahas tentang bab 5, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 5, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Adapun isi materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP merupakan prosedur di mana akuntansi baik yang dilakukan secara manual dan terkomputerisasi. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, catatan keuangan, proses ikhtisar dan juga laporan keuangan, serta operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini diterapkan bagi semua unit organisasi di pemerintah tingkat pusat. Lembaga dan organisasi pemerintah tingkat pusat yang dikelola oleh negara adalah 1. MPR atau Lembaga Tinggi Negara. Yang kedua ada DPR, yang ketiga ada DPMA, yang keempat ada MA, dan yang kelima ada departemen dan lembaga non-departemen. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada menjaga aset. SAPP difungsikan untuk menjaga aset pemerintah agar terjaga dengan baik melalui proses pencatatan, pengolahan data, juga laporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi yang relevan. Penyajian informasi yang akurat dan juga tepat waktu mengenai laporan tentang anggaran pemerintah pusat, serta untuk menentukan ketaatan kepada otorisasi anggaran dan juga akuntabilitas. Yang ketiga, menyajikan informasi yang reliability. Sajian informasi yang bisa dipercaya mengenai posisi keuangan dari instansi pemerintah pusat menjadi tujuan dari SAPP. Yang keempat yaitu menyajikan informasi keuangan yang efisien. SAPP memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai keuangan negara dan juga perencanaan serta pengendalian yang efisien kepada publik. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini juga memiliki tujuan yang didukung oleh karakteristik. Adapun karakteristik dari SAPP tersebut antara lain yaitu yang pertama ada berbasis akuntansi. SAPP memakai sistem dengan basis kas guna membuat LRA atau laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk membuat neraca. Yang kedua, pembukuan berpasangan. SAPP menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system yang berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, terpadu dan terkomputerisasi. Yang keempat, ada desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, kegiatan pelaporan dan juga pencatatan akan dilakukan dengan cara berjenjang pada unit akuntansi di tingkat pusat dan daerah. Yang kelima, bagan perkiraan standar. SAPP memakai perkiraan standar yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan berlaku untuk penganggaran dan juga akuntansi. Yang kedua yaitu ada latar belakang sistem akuntansi pemerintah. Pembaharuan disiplin ilmu akuntansi di era modern pada sektor pemerintah di tingkat pusat sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 1982. Perubahan ini dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dari keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Akuntansi Negara atau BAKUN. Praktis membuat pemerintah mengeluarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 476-KMK01-1991 mengenai sistem akuntansi pemerintah, bahwa di pemerintah pusat ini akan diimplementasikan dan dikembangkan secara bertahap. Untuk tahap pertama dilaksanakan pada tahun anggaran 1993 dan 1994. Dan tahap berikutnya atau tahap kedua dilakukan pada tahun 1999 dan 2000. Yang C, klasifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini terbagi ke dalam dua subsistem yang terdiri dari 1. Sistem akuntansi pusat atau SIAP. Sistem akuntansi pusat ini akan dilaksanakan Direktorat Informasi dan Akuntansi atau DIA
yang bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat, dan laporan ini menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Ketika melaksanakan pelaporan dan juga pencatatan keuangan, SIAP ini akan dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang terdiri dari A. KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Lembaga ini akan memproses data transaksi penerimaan dan juga pengeluaran yang ada di lembaga-lembaga negara tersebut. Yang B ada KPPN khusus, tugasnya adalah memproses data mengenai transaksi pengeluaran yang asalnya dari bantuan luar negeri. Yang C ada DPKN atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Tugas dari DPKN ini adalah memproses data transaksi penerimaan dan juga pengeluaran BUN yang dilakukan oleh kantor pusat. Yang D, dia atau Direktorat Informasi dan Akuntansi. Dia akan melaporkan proses data APBN dan juga verifikasi data akuntansi mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN yang akan melalui kantor pusat. Proses pembuatan laporan yang menggunakan sistem akuntansi pusat ini adalah AKPPN. Lembaga ini menyusun laporan arus kas dan juga neraca kun serta LRA atau laporan realisasi anggaran yang ada di teritori kerja mereka dan disampaikan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilakukan setiap bulan. Yang B ada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantor ini akan menyusun laporan yang berupa laporan arus kas, LRA, SAU, dan juga neraca kun yang masuk ke dalam kepemimpinannya. Yang C ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan arus kas, laporan realisasi anggaran atau LRA, dan juga neraca kun yang berasal dari penggabungan beberapa laporan di semua unit Dirjen Perbendaharaan yang berada di tingkat pusat dan juga daerah. Yang kedua ada Sistem Akuntansi Instansi atau SAI. Sistem ini merupakan bagian dari SAPP yang bisa menerbitkan laporan keuangan guna pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran di setiap instansi. SAI ini memiliki dua subsistem yang terdiri dari A. Sistem Akuntansi Keuangan atau SAK, yang B. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara atau SABNM. Yang D. ada Dasar Hukum Pelaksanaan SAPP. SAPP memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 8 yang menyatakan bahwasannya dalam rangka pelaksanaan kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan dan fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas penuh guna menyusun laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab atau pelaksanaan anggaran pemerintah atau APBN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 9 menyebutkan bahwa menteri dan juga pimpinan lembaga yang berstatus sebagai pengguna anggaran dan juga barang kementerian negara atau lembaga yang masuk ke dalam teritori mereka. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 30 Ayat 2 menyebutkan bahwa Presiden akan menyampaikan rancangan undang-undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBN, neraca, dan juga laporan arus kas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat 20 menyebutkan Menteri Keuangan bertindak sebagai bendahara umum negara yang memiliki wewenang guna menerbitkan sistem akuntansi dan pelaporan mengenai keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat 1 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dan pejabat pengelolaan keuangan negara daerah akan bertindak sebagai bendahara umum negara dan juga daerah dalam pelaksanaan akuntansi mengenai transaksi keuangan, aset, utang, dan juga ekuitas. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 51 ayat 2 menyebutkan bahwa menteri dan pimpinan lembaga serta kepala satuan kerja perangkat daerah akan bertindak sebagai pengguna anggaran yang melaksanakan sistem akuntansi terhadap transaksi keuangan, aset, dan juga hutang, serta ekuitas dana yang termasuk ke dalamnya pertanggungjawabannya.
Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara pada pasal 155 ayat 1 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan akan bertindak selaku pengelola fiskal yang bertugas menyusun laporan keuangan pemerintah pusat kepada Presiden sebagai pemenuhan tanggung jawab pelaksanaan anggaran atau APBN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat 2 menyebutkan pada laporan keuangan pemerintah pusat, menteri dan pimpinan lembaga akan menyampaikan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementeriannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 mengenai Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 Ayat 1 menyebutkan bahwa usai tahun anggaran 2005 berakhir, pemerintah akan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang berupa laporan keuangan. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 mengenai pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Pasal 60 Ayat 1 menyatakan bahwa menteri dan pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana yang terdiri dari penggunaan dana dari laporan realisasi anggaran dan juga neraca Kementerian Negara kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Yang E ada sistem akuntansi barang milik negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur barang milik negara merupakan barang yang didapatkan atas beban APBN dan berasal dari perolehan yang sah dari faktor lain. Perolehan yang sah tersebut bisa berasal dari hibah dan juga rampasan atau sitaan. APBN atau sistem akuntansi barang milik negara memiliki tujuan guna menghasilkan laporan dan juga neraca barang milik daerah. Guna mendukung sistem tersebut, kementerian akan membentuk subunit yang terdiri dari A. Unit akuntansi penggunaan barang. UAPB terletak di level kementerian atau lembaga yang pertanggungjawabannya ada di level menteri atau pimpinan lembaga tersebut. Yang B ada unit akuntansi pembantu penggunaan barang eselon 1. UAPB E1 berada di level eselon 1 dan pertanggungjawaban dari unit akuntansi dipegang oleh pejabat eselon 1. Yang C ada unit akuntansi pembantu penggunaan barang wilayah. Unit akuntansi pembantu penggunaan barang wilayah terletak di tingkat wilayah dan pertanggungjawabannya diemban oleh kepala kantor wilayah. Yang D unit akuntansi kuasa pengguna barang. UAKPB ada di tingkat kuasa pengguna anggaran yang pertanggungjawabannya ada di tangan kantor atau satuan kerja. Yang F ada laporan keuangan pemerintah tingkat pusat. Pemerintah pusat menerbitkan laporan keuangan yang menjadi salah satu konsolidasi yang ada di dua subsistem laporan keuangan. Pemerintah ini terdiri dari beberapa aspek seperti yang pertama ada A. Laporan realisasi anggaran atau LRA, merupakan konsolidasi laporan dari semua kementerian dan lembaga yang sudah direkonsiliasi terlebih dahulu. Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai pendapatan, transfer, belanja, dan juga surplus dan defisit hingga pembiayaan. Berikut ini di samping adalah contoh laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat ini adalah konsolidasi neraca SAI dan juga Sakun yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan milik pemerintah pusat yang berhubungan erat dengan aset, hutang, dan juga ekuitas dana yang tercatat pada periode laporan. Berikut ini di samping adalah contoh neraca pemerintah. Selanjutnya ada C. Laporan arus kas. Laporan arus kas pemerintah pusat ini adalah akses konsolidasi dari semua kanwil Ditjen PBN yang akan menampilkan informasi mengenai arus kas baik yang masuk ataupun yang keluar selama satu periode. Dan laporan ini akan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, aset non-keuangan, serta pembiayaan dan juga non-anggaran. Yang keempat atau yang terakhir yaitu D. Catatan atas laporan keuangan. Catatan ini
adalah perincian mengenai analisa dari nilai pos keuangan yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran dan juga neraca pemerintah serta laporan arus kas. Berikut ini adalah contoh dari catatan atas laporan keuangan.